Saudara, masa kampanye Pilpres 2024 belum secara resmi dimulai. Namun, suasana politik tampaknya mulai menghangat. Adu opini disertai berbagai isu panas terus bergulir seiring pergerakan para calon presiden dan calon wakil presiden yang semakin intens mendekati para calon pemilihnya. Salah satu isu yang sedang santer beredar yakni sosok Iriana Jokowi yang disebut-sebut ada di balik majunya Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon wakil presiden 2024. Bahkan Iriana dikabarkan telah lama mempersiapkan Gibran untuk maju dalam Pilpres 2024 jauh sebelum masa-masa pencalonan. Namun saat ditanyai wartawan tentang hal itu, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka membantahnya. Termasuk soal sang ibu yang dikatakan turun ke lapangan untuk membukakan jalan untuknya. Riana tren di Twitter katanya Mas Wali jadi cawapres dari Gerindra ada dorongan-dorongan enggak, yang tentang ibu itu saya kira nggak perlu dibesar-besarkan. Wes ya. termasuk isu yang katanya Mbak Selvi nggak setuju Mas Gibran jadi cawapres. Ya itu gosip itu dengar dari mana? Ini media sosial dari medsos. Masa referensinya medsos, akunnya akun foto. Ya jangan dipercaya, jangan. Sebagai seorang ibu, jika memang Iriana Joko Widodo berperan di balik pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres, menurut Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Nusron Wahid, hal itu adalah wajar. Nusron menilai dukungan ibu pastilah dibutuhkan dalam perjalanan seorang anak, tak terkecuali Gibran. Dan nama cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka juga lagi-lagi menjadi sorotan setelah dirinya menghadiri silaturahmi nasional Desa Bersatu 2023 di Indonesia Arena minggu lalu. Acara itu dihadiri 8 organisasi desa yang terdiri dari APDESI, DPN PPDI, APEDDAS, DP Aksi, Kompak Desi, PAPDSI, DPP PDI, dan Persatuan Masyarakat Desa Nusantara. Keberadaan para perangkat desa yang disinyalir memberikan dukungan pada pasangan capres-cawapres nomor urut 2 itu menuai kritik keras. Lantas perangkat desa semestinya netral. Dugaan mobilisasi aparat desa pun mencuat. Menyikapi dukungan pada salah satu pasangan capres-cawapres oleh sejumlah organisasi aparat desa, Direktur Hukum Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud Roni Talapesi menyebut akan melapor ke Badan Pengawas Pemilu. Netralitas para perangkat desa pun dipertanyakan. Bukti-bukti yang ada dan kita sudah siapkan juga untuk langkah hukumnya dan juga kita sudah ada yang laporkan kok dari Tim Pemenangan Nasional. Dilaporinnya ke Bawaslu RI. Dukungan perangkat desa itu jelas-jelas melanggar Undang-Undang Pemilu khususnya pasal 280 dan pasal 282. Pengawas pemilu seperti Bawaslu seharusnya tidak perlu menunggu laporan dari masyarakat untuk menyelidiki dugaan pelanggaran tersebut. Sementara calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengaku siap menerima teguran dari Bawaslu buntut kehadirannya di acara silaturahmi Desa Bersatu. Gibran juga menjelaskan alasan kehadirannya di sana. Sementara Seknas Desa Bersatu Sunan Buhari membantah soal tak netralnya aparat atau perangkat desa di pemilu 2024 mendatang. Ya nanti kalau ada teguran-teguran nanti kami terima tegurannya ya. Yang jelas kami datang sebagai undangan, saya datangnya pas penutupan. Oke? Tentu kami punya data-data dan bukti otentik bahwa netralitas kami di dalam acara tersebut itu tetap kami jaga. Tidak ada di situ yang namanya deklarasi dukungan kepada salah satu calon. Oke, sekarang kita beralih ke calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang mengkritik keras soal penegakan hukum di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Dalam sebuah acara yang digelar di Makassar, Sulawesi Selatan, Ganjar melihat rekayasa dan intervensi hukum menjadi faktor menurunnya penilaian penegakan hukum di era Jokowi. Dari skala 1 sampai 10, Ganjar hanya memberikan skor 5. Kritik juga disampaikan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan yang sempat menyebut agar hukum jangan dipakai untuk kepentingan politik.
Penilaian Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang rendah terhadap penegakan hukum di Indonesia ditanggapi Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron bertutur, semestinya hal itu disampaikan pada Menko Polhukam Mahfud MD, di mana penegakan hukum masuk dalam ranah pengawasannya. Mahfud sendiri merupakan Cawapres pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 nanti. Kalau soal penilaian karena banyaknya suara dari masyarakat yang masuk kepada kami dan semua berbicara soal kepastian hukum, soal penegakan hukum, soal bagaimana hukum harus betul-betul lurus begitu. Nah, tentu dengan kejadian terakhir ya angka itu menjadi tidak seperti sebelumnya. Alias ya turunlah skornya. Gitu. Silakan, Pak. Mas Ganjar menyampaikan itu sama Pak Mahfud MD. Iya. Kenapa Pak? Kenapa tuh? Kenapa? Ya Menko Polhukamnya yang paling bertanggung jawab tentang penegakan hukum kan Pak Mahfud MD. Jadi sebaiknya Mas Ganjar tolong menanyakan itu kepada Pak Mahfud MD. Dan inilah jawaban Menko Polhukam Mahfud MD soal anjloknya nilai penegakan hukum di era Presiden Jokowi atas sudut pandang Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Mahfud menegaskan bahwa indeks skor penegakan hukum di Indonesia pada era Jokowi yang sebenarnya dapat dilihat dalam hasil survei Litbang Kompas dengan hasil nilai yang cukup tinggi. Namun Mahfud juga menjelaskan rendahnya nilai yang diberikan Ganjar usai adanya putusan tentang Mahkamah Konstitusi yang dinilai ceroboh. 5 itu sesudah putusan Mahkamah Konstitusi, putusan tanggal 16 Oktober dan putusan MK tanggal 7 November yang menyatakan MK itu ceroboh, MK itu salah, kan gitu kan. Itu skornya di blok 5 kata Pak Ganjar. Tapi kalau skor yang sebenarnya selama saya Menko Polhukam, Anda lihat hasil survei Kompas berapa nilai bidang Polhukam itu 79, jauh lebih tinggi skornya dibandingkan dengan kepercayaan terhadap pemerintah yang hanya 73. Di bidang penegakan hukum 61,9, dan 5. Itu yang jeblok itu ini soal MK ini aja, soal MK yang lain enggak. Di tengah ketatnya persaingan politik, sejumlah pihak mengaku mendapat tekanan. Seperti yang disampaikan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto yang menyatakan dapat banyak tekanan dalam instrumen hukum maupun kekuasaan. Sementara menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali berkata agar PDIP semestinya jangan cengeng karena sudah sangat berpengalaman dan terbiasa menghadapi segala sesuatu. Kekhawatiran akan adanya intervensi kekuasaan menyeruak mengingat keikutsertaan putra Presiden Joko Widodo dalam Pilpres 2024. Namun jauh sebelum akhirnya pasangan Capres-Cawapres diumumkan, Presiden Joko Widodo sendiri kerap disebut-sebut ikut andil dalam perjalanan proses menuju Pilpres. Jokowi pun sempat meluruskan soal pernyataannya tetap akan cawe-cawe pada pemilihan Presiden 2024. Menurut Jokowi, cawe-cawe adalah panggilan moral agar pemilu berjalan tanpa riak-riak yang membahayakan bangsa, bukan ikut campur soal siapa capres dan cawapresnya. Cawe-cawe itu saya sampaikan bahwa menjadi kewajiban moral, menjadi tanggung jawab moral saya sebagai presiden dalam masa transisi kepemimpinan nasional di 2024, ya harus menjaga agar isi kepemimpinan nasional serentak Pilpres itu bisa berjalan dengan baik tanpa ada riak-riak yang membahayakan negara dan bangsa. Ya, meski suhu politik memanas, namun kepala mesti tetap dingin. Tak dapat dicegah, riak-riak akan semakin bermunculan dalam perjalanan politik untuk memilih pemimpin negeri ini. Namun dengan komitmen yang sudah disepakati bersama, para peserta Pilpres 2024 beserta semua yang terlibat hendaknya berproses dengan damai, jujur, dan adil.